Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-29 untuk TVRI Stasiun Penyiaran Aceh. TVRI Stasiun Daerah harus mampu menjadi televisi kebanggaan masyarakat di daerahnya. TVRI Stasiun Daerah juga harus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyebarkan berbagai informasi pembangunan. Satukan tekad dan semangat untuk memberikan tayangan yang berkualitas kepada pemirsa. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, namun kita harus tetap berkarya. Mari berkarya di tengah pandemi menuju Aceh hebat. TVRI Aceh, Atra Getanyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, bertepatan 18 Februari 2022, hari ini adalah hari ulang tahun TVRI Stasiun Aceh yang ke-29. Artinya 29 tahun sudah lamanya TVRI Aceh berkiprah menyampaikan informasi berita dan peristiwa terkini dan faktual, dan juga menyajikan hiburan yang inspiratif, edukatif, dan inovatif tentunya. Dan ini semua diberikan kepada penonton setia TVRI Aceh. Nah, sebagai media pemersatu bangsa, keberadaan TVRI tentu memiliki peran penting dalam perkembangan dan pembangunan Provinsi Aceh. Dan tentu di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga pembangunan, TVRI juga harus berbenah untuk menjadi televisi terdepan dan juga menjadi pilihan masyarakat. Nah, untuk itu hari ini dengan spesial kami dalam acara Aceh Bicara mengajak para tokoh dengan narasumber yang sangat spesial hari ini spesial di ulang tahun ke-29 TVRI Aceh. Sudah bersama saya pemirsa, di sebelah saya Bapak Iskandar AP yang merupakan asisten 3 Sekda Aceh. Assalamualaikum Pak Iskandar. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih telah hadir di studio TVRI Aceh. Terima kasih juga. Dan kemudian juga sudah bersama saya pemirsa Wakil Ketua MPU Aceh Tengku Haji Muhibut Tabari. Assalamualaikum Pak Muhib. Assalamualaikum. Terima kasih telah hadir di TVRI Aceh. Dan kemudian juga sudah bersama saya pemirsa Bapak Faisal Ilyas, merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kita hari ini, kami mengajak Anda untuk melihat tayangan profil TVRI Aceh sebelumnya. Terima kasih. Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat begitu kental dalam kehidupan masyarakat. Terletak di sebelah ujung Pulau Sumatera dan provinsi paling barat Indonesia, Aceh memiliki panorama keindahan alam yang mempesona. Takkan berkedip mata memandang anugerah ciptaan yang maha kuasa. Wisata Islami menjadi tujuan para wisatawan. Dari sebatang kayu pemintal dan benang emas yang dijalin pada helai sutra, lahirlah generasi-generasi penenun songket yang ikut melestarikan nilai sejarah leluhur. Kain songket tenun merupakan salah satu produk kerajinan andalan Aceh yang mempunyai nilai jual tinggi. TVRI Aceh didirikan pada tahun 1977 sebagai stasiun produksi keliling yang merupakan stasiun penunjang, berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden TVRI di daerah. Pada tahun 1993 sebagai status stasiun produksi keliling atau SPK berubah menjadi stasiun TVRI Aceh yang mengemban tugas memberikan informasi kepada masyarakat dalam kearifan lokal dan keindahan alam di bumi Serambi Mekah. TVRI Aceh hadir dalam berbagai program unggulan. Aceh hari ini, Aceh Bicara, Salam Aceh, Yang Terbaik, Cinta Al-Quran, Nuansa Iman, Dapur Medsos, Semangat Perempuan Aceh, Ayo Sehat, Tembang Religi, Dendang Aceh,
Tak hanya bersiaran di lokal, TVRI Aceh juga mengemban tugas sebagai penghubung dari setiap kearifan lokal yang mengakar di tengah masyarakat Serambi Mekah. Dalam produksi siaran yang tayang dan disaksikan secara nasional, TVRI Aceh secara konsisten menayangkan kekayaan cerita dari pelosok negeri yang dikemas dalam berbagai program seperti Pesona Indonesia, Anak Indonesia, Inspirasi Indonesia. Provinsi Aceh terus berpacu dalam mengeksplorasi kekayaan alam budaya mewujudkan Aceh Hebat. TVRI Aceh telah didukung oleh peralatan berbasis digital sebanyak 5 lokasi. Stasiun transmisi digital yang sudah mengudara itu diantaranya Transmisi Digital Banda Aceh, Transmisi Digital Sabang, Transmisi Digital Langsa, dan Transmisi Digital Sinabang, serta Transmisi Digital Pulau Banyak. Di usia yang ke-29 tahun, TVRI Aceh terus berkomitmen menjaga semangat Aceh damai, bangkit, dan maju. Selamat ulang tahun TVRI Aceh. Pemirsa, demikian tadi profil dari TVRI Aceh, berbagai program baru yang sudah akan siap disajikan untuk pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi dan juga menginspirasi masyarakat Aceh khususnya. Dan pemirsa, di sini tidak hanya narasumber saja yang hadir bersama saya di studio, tetapi ada juga audiens kita yang merupakan para tamu undangan yang spesial juga hari ini, dan nanti akan bergabung juga bersama kita berdialog dalam Aceh Bicara hari ini. Baik, saya ke Pak Iskandar terlebih dahulu ya, Pak Iskandar mewakili pemerintah. Sebelum kita jauh bicara soal TVRI, mungkin di awal Pak Iskandar bisa memberi sedikit kata melihat bagaimana sih sebenarnya saat selama 29 tahun bukan umur yang muda lagi begitu, umur yang sudah sangat matang, di mana TVRI membersamai pembangunan Provinsi Aceh dengan memberikan berbagai informasinya terkait dengan perkembangan dan pembangunan di Aceh. Bagaimana Bapak melihat peran dan kiprah TVRI Aceh sebagai media penyiaran publik di sini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ida. Di awal mula kami ingin menyampaikan selamat atas tibanya usia ke-29 tahun TVRI Stasiun Aceh, sebuah angka yang cukup menggambarkan bagi kita bahwa perjalanan TVRI Stasiun Aceh bukan baru dimulai, tapi telah dimulai hampir saja 30 tahun yang lalu. Dan jika menandai itu masanya perjalanan 29 tahun itu bukan dalam keadaan normal bagi TVRI berada di tengah masyarakat Aceh. Berbagai peristiwa sosial TVRI bersama rakyat Aceh. Banyak hal-hal suka dan duka dilalui TVRI bersama rakyat Aceh, pemerintah, dan semua komponen. Dan sampai hari ini kita masih bertahan, kita masih bersama menyongsong masa depan Aceh yang lebih baik. Dan kiprah TVRI sampai hari ini kita berhimpun di ruangan ini menunjukkan bahwa kita eksis, bertahan di tengah berbagai kondisi, terutama 15 tahun terakhir mungkin, bahkan 20 tahun terakhir ada lompatan besar dalam teknologi informasi, dan kita tetap memiliki TVRI dan TVRI tetap bertahan. Khusus bagi Aceh, kami kira kiprah dan peran TVRI sangat luar biasa. Kami yakin kita sekarang yang hadir di ruangan ini adalah generasi di mana TVRI adalah satu-satunya stasiun yang kita tunggu setiap hari ada siaran. Bahkan mungkin juga kita bersedih hati manakala siaran itu terhenti di tengah malam,
karena harus berhenti pada saat itu. Dan seiring dengan perkembangan kita melihat TVRI syarat dengan misi menyampaikan pencerahan kepada kita semua. Apa-apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa-apa yang menjadi aktivitas masyarakat, apa-apa yang menjadi daya tarik setiap eranya. Dan ini semua kita menjadi sebuah panduan hidup. TVRI memberikan nilai-nilai baik, TVRI selalu memberikan berita yang terukur, TVRI selalu memberikan harapan bahwa kehidupan Indonesia adalah kehidupan yang penuh dengan harmoni. Nah, tanpa kita sadari, semua tontonan itu menjadi tuntunan kita. Tuntunan yang membuat kita selalu berada dalam koridor di mana kesantunan, di mana sebuah kehormatan dan penghormatan kepada sesama, di mana sebuah harmoni dalam keluarga itu diangkat dalam berbagai sesi bentuk acara oleh TVRI. Nah, ini menunjukkan bahwa TVRI itu sangat sadar sebagai patron, patron bagi masyarakat bagaimana bersikap, bagaimana menyongsong dan berperilaku di tengah-tengah kehidupan ini. Dan sebuah keadaan kita masih ingat di mana TVRI itu memberikan acara-acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Banyak acara ditunggu oleh masyarakat, di mana secara psikologis menunggu itu berarti sudah membuka diri untuk menerima. Dan semua setiap detik yang disaksikan oleh masyarakat itu terekam dengan baik, dan itu menjadi sebuah panduan bagi mereka setelah nonton, mereka akan berperilaku yang sama. Atau berita, dulu kita ingat sekali bagaimana berita jam 9 kita tunggu-tunggu. Kita TVRI dengan masyarakat. Jadi yang kami lihat kiprah TVRI itu luar biasa, menemani kita tumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar. Sesuai dengan slogannya Pak ya, media pemersatu bangsa, dan tentunya akan selalu dinantikan oleh pemirsa ya. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan. Baik, saya ke Pak Muhib, kalau kita melihat secara khusus Provinsi Aceh dengan syariat Islamnya, tentunya TVRI juga punya peran penting di sini sebagai media yang disaksikan oleh masyarakat Aceh. Apa yang Pak Muhib bisa katakan kepada pemirsa saat ini terkait dengan kiprahnya TVRI Aceh mendukung syariat Islam di sini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam tabi'ah. Sebelumnya kami menyampaikan selamat ulang tahun ke-29 TVRI terus maju sehingga kita akan menggapai dan mencapai Aceh hebat. Ini slogan yang perlu kita tumbuh kembangkan dalam konteks keacehan. Nah, tentu seperti yang disampaikan oleh pemerintah Aceh tadi, TVRI satu-satunya saluran yang sebelumnya memang tidak ada yang lain. Sehingga kita melihat dari awalnya sudah berkiprah demikian penting. Ketika syariat Islam dikukuhkan dan dikokohkan di Aceh, maka TVRI mengambil bagian yang sangat partisipatif, saya pikir, sehingga saluran-saluran dalam penguatan syariat Islam selalu ada. Program-program misalnya ada ceramah-ceramah misalnya sebelum berbuka puasa, bahkan nanti setelah subuh. Ini merupakan saluran-saluran program-program yang mendorong dan mendukung bagaimana syariat Islam itu harus terus berjalan secara baik dan benar di Aceh. Menurut kami di MPO Aceh itu salah satunya bagaimana fatwa itu harus tersalurkan, dan TVRI menjadi instrumen yang sangat asasi dalam konteks Aceh. Dulu ketika seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten tadi bahwa ada konteks keacehan dan kulturnya yang menyatu dalam syariat Islam, sehingga TVRI menjadi garis terdepan dalam rangka mendorong bagaimana seluruh masyarakat ini mengujantahi dan
reda tentang syariat Islam. Kan undang-undang kita sudah jelas 11 2006 tentang undang-undang pemerintahan Aceh bahwa kita diberi hak kewenangan untuk menerapkan syariat Islam secara kafah. Kafah itu artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk bagaimana pola-pola edukasi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ini menurut kami kontribusi yang besar. Mudah-mudahan. Baik, Pak Faisal sebagai Komisi Penyiaran Indonesia dan di Provinsi Aceh, tentunya TVRI menjadi satu kalau di Aceh adalah salah satu televisi yang sangat disoroti dengan programnya yang begitu banyak. Yang bisa Pak Faisal sampaikan terkait dengan program ini. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, selamat ulang tahun yang ke-29 untuk TVRI Aceh. Di 29 tahun usia hampir kepala 3. Gitu. Jadi memang TVRI sudah scale up dengan isi siaran program-program yang menurut kami, kalau misalnya berdasarkan Undang-Undang 32 terkait dengan penyiaran, lembaga penyiaran harus melakukan siaran lokal 10%. Kalau TVRI Aceh 70% sudah melakukan siaran lokal begitu. Artinya kami dari KPIA perlu memberikan apresiasi sebenarnya, ruang apresiasi, ruang penghargaan untuk TVRI Aceh di tengah 29 tahun dengan gejolak sosial, kemudian bencana alam, kemudian bencana krisis kesehatan hari ini terus eksis. Kemudian yang paling penting adalah di tengah hadirnya media-media baru, sosial media, YouTube, kemudian TVRI terus beradaptasi, melakukan produksi-produksi program siaran, selain tayang di televisi juga tayang di beberapa channel sebagai adaptasi perkembangan teknologi. Saya pikir itu. Oke, baik, nanti kita akan perbincangkan bagaimana harapannya sebenarnya terkait dengan program TVRI Aceh dalam mendukung pembangunan pemerintah daerah juga akan kita perbincangkan. Tapi setelah yang satu ini, dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan ini kami akan kembali dalam Aceh Bicara. Saya Aminullah Usman, SI AKMM, Wali Kota Banda Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI ke-29 ya, yang jatuhnya pada bulan Februari 2022 nanti. Semoga TVRI terus maju, terus berkembang, terus jaya, dan selalu dapat memberikan informasi akurat kepada masyarakat, dan kita harap TVRI menjadi selalu di hati masyarakat, selalu di hati rakyat. Ini yang kita harapkan. Dan sekarang sebagai media elektronik yang paling dekat dengan masyarakat adalah TVRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Bupati PD Roni Ahmad, SEMM, mengucapkan selamat ulang tahun ke-29 TVRI Aceh. Semoga TVRI Aceh menjadi TV kebanggaan bagi masyarakat Aceh. TVRI Aceh, Atra Gedaya Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes!
Baik, kita lanjutkan dialog Aceh Bicara. Saya ke Pak Iskandar. Kalau kita melihat usia 29 tadi sudah dikatakan ini adalah usia sangat matang begitu Pak ya. Dan hari ini sebagai momen tepat di hari ulang tahun, tentunya kami insan TVRI juga perlu membenah ya. Ada hal yang harus dibenahi mulai dari programnya yang disajikan begitu, kemudian dalam mendukung program ataupun pembangunan pemerintah daerah, gitu. Tentunya ada saran ataupun pendapat yang bisa Pak Iskandar sampaikan kepada kami untuk apa saja yang harus diperbaiki ke depan untuk menjadikan TVRI menjadi lebih baik dan menjadi pilihan masyarakat Aceh khususnya. Baik, hari ini TVRI bukan pelaku tunggal dalam mengisi ruang publik, menyampaikan dan memberitakan apapun di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu kita juga dengan berbagai kondisi kemajuan teknologi membuat setiap orang bisa memberitakan, menyampaikan baik dalam bentuk audiovisual maupun dalam bentuk tulisan. Nah, yang menariknya di fase ini adalah setiap orang mampu menjadi pemberita. Yeah. Sementara itu kita memiliki lembaga yang sudah sangat senior, yang sangat paham, yang memiliki sumber daya luar biasa, teknologi luar biasa. Namun kita berada dalam sebuah organisasi besar. Sementara itu ada pihak-pihak ataupun personal-personal yang hari ini bisa menjadi pewarta mandiri, pewarta personal. Nah, seringkali pewarta personal ini yang memenangkan ruang media, ruang publik, di mana mereka tidak terikat dengan segala aturan-aturan regulasi yang sifatnya menghambat mereka dalam berkarya. Nah, ini mungkin yang menjadi titik krusial bagi kita, bagaimana memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi TVRI. Untuk bisa berkiprah, setiap karyawan TVRI adalah agent bagi dirinya sendiri untuk membentuk satuan-satuan program yang membuat mereka itu hadir sebagai personal, juga hadir sebagai lembaga. Nah, mungkin ini yang perlu dikemas demikian rupa oleh TVRI, sehingga apapun kompetitor yang sifatnya bukan organisasi juga bisa diadaptasi oleh TVRI. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama tadi sebelum jeda, kami melihat bahwa pada dasarnya TVRI ini bukan hanya menyampaikan berita pembangunan. Jauh lebih penting TVRI adalah juga pembangun itu sendiri. Pembangunan itu tentu bukan hanya infrastruktur. Jika infrastruktur, maka lazimnya TVRI mengambil gambar sebuah tempat hasil pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian juga bisa juga seperti inspeksi atau pemeriksaan dilakukan baik oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sambil inspeksi juga TVRI dapat meliput. Namun di luar pada itu ada pembangunan yang kita tidak dapat kita lihat dengan sebuah tangkapan layar, dan itu adalah pembangunan manusia. Nah, pembangunan manusia inilah yang sebenarnya telah dilakonin yang tadi saya uraikan di awal, bahwa TVRI selalu memberikan suguhan-suguhan yang positif. Suguhan positif ini sebenarnya pembangunan, karena sifat masyarakat Indonesia adalah paternalistik dan mudah meniru atau cenderung meniru. Dan audiovisual adalah salah satu cara meniru dan mendorong untuk meniru itu yang paling baik saat ini. Ya. Inilah yang menjadi bagian strategis TVRI, di samping menyampaikan berita-berita pembangunan sosial, juga menjadi pelaku pembangunan sosial itu sendiri. Nah, dua hal ini mungkin Mbak Ida, ke depan TVRI pertama perlu diberikan keleluasaan untuk tampil sebagai satuan-satuan mini dalam menjadi ruang pelaku pemberitaan, publikasi, dan juga yang kedua TVRI
tanpa sadar telah menjadi pelaku pembangunan sosial itu sendiri. Oke, baik. Dan tentunya persaingan media baru ini kan membuat TVRI juga harus lebih gencar untuk meningkatkan kualitas tayangannya dan dengan juga harus masuk juga ke media baru itu begitu ya Pak. Tapi kemudian ini juga TVRI juga membutuhkan support dari pemerintah Aceh begitu khususnya untuk sama-sama bisa berkolaborasi menyajikan informasi terbaiknya, hiburan terbaiknya kepada masyarakat yang tentunya tadi kita garis bawahi mengedukasi dan juga menginspirasi masyarakat begitu. Kolaborasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Aceh sebagai wujud mendukung majunya TVRI Aceh di sini, Pak? Baik, terima kasih. Kolaborasi dan kontribusi pemerintah Aceh pada prinsipnya dapat kita bagi ke dalam dua hal, baik itu infrastruktur maupun hal satunya lagi adalah menyangkut dengan kerjasama dalam pemberitaan kegiatan-kegiatan pemerintahan ataupun kegiatan-kegiatan dilakukan oleh masyarakat. Terkait dengan infrastruktur, mungkin pada prinsipnya sejak kehadiran TVRI di Provinsi Aceh, pemerintah telah memberikan tempat yang saat ini kita berada ini, yang hari ini sangat strategis di Kota Banda Aceh dengan luas yang sangat memadai untuk kita berimprovisasi menggunakan zona ini sebagai zona bersama. Kemudian dalam hal kerjasama itu, pemerintah memiliki satuan tugas SKPA yang bernama Kominsa, Dinas Kominsa, dan juga di Setda sendiri ada Humas yang berada di bawah Biro Administrasi Pimpinan. Nah, untuk kerjasama ini kita akan tempatkan dua satuan ini sebagai terdepan untuk bermitra, berkolaborasi dengan erat sehingga satuan TVRI ini dapat betul-betul didaya gunakan dan bermanfaat guna bagi pemerintah untuk menyampaikan apapun yang telah dilakukan, sedang dilakukan, ataupun meminta supaya sebuah kondisi sosial itu dapat menuju pada titik itu. Dan ini kami kira kita tidak perlu membuat stasiun TVRI, ulangi stasiun TV bagi pemerintah. Kita sudah punya stasiun TVRI Aceh. Dengan segala perlengkapan yang dimiliki, tinggal mana kita wujudkan dengan konkret kerjasama ini, kita inginkan apa, produknya apa, lalu dengan bermitra kita dapat saling mencapai maksud. TVRI dapat tetap bertahan di udara dengan segala program menarik, dan pemerintah pun dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur juga bisa menyisipkan hal-hal yang diinginkan sehingga semua maksud dua lembaga ini dapat tercapai dengan baik. Gitu mudah-mudahan kira-kira. kemitraan ini bisa berjalan dengan baik begitu ya Pak ya, supaya apa yang disajikan di TVRI Aceh adalah program-program yang dinantikan oleh masyarakat Aceh khususnya. Baik, Pak Muhib, dari Pak Muhib sebagai Wakil Ketua MPU mungkin juga bisa memberikan saran dan pendapatnya terkait dengan perbaikan program-program acara kami begitu ke depan agar lebih baik lagi, lebih menarik lagi dan tetap dalam koridor syariat Islam tentunya Pak Muhib. Terima kasih. Saya melihat ada dua sisi yang penting kita benahi. Pertama ada program-program inovatif. Nah, sekarang kan semuanya serba teknologi. Jadi bagaimana teknologi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam konteks keacehan misalnya. Tentunya TVRI ini menjadi salah satu pilar yang sangat penting. Maka program-program edukasi, program-program hiburan terhadap anak-anak ini kan merupakan warisan. Dan kalau kita lihat ranah dalil Al-Quran itu ketika Allah menciptakan Adam, maka Allah memerintahkan berikan informasi. Ambihum bi asma'ihim. Jadi ambi itu proses imba, proses memberikan informasi yang benar. Nah, informasi itu sudah ada ketika diciptakan dunia bersama isinya. Yang kedua tentunya akses. Ya, jadi perluasan akses penting. Mungkin ada daerah yang belum terjangkau, ini penting dalam rangka bagaimana TVRI ini menjadi lebih baik ke depan. Program-program tadi dengan akses yang baik, saya pikir akan bersama-sama
Nah, tentunya sekarang banyak saluran-saluran lain seperti itu. Silakan saja, kita tetap pada koridor bahwa TVRI memiliki program-program yang inovatif tadi, dan ini sejalan dengan kultur keacéhan. Ini menurut kami yang penting kita lakukan. Artinya program yang selama ini sudah disajikan kepada pemirsa sudah baik, dan kemudian juga perlu inovasi terbaru begitu ya Pak, untuk menjadikan program-program ini menjadi lebih baik lagi begitu. Baik, Pak Faisal, TVRI sekarang kita sudah punya 4 channel digital, gitu ya. Kita punya TVRI Sport, kita punya TVRI Budaya, TVRI Nasional, dan juga TVRI Daerah, gitu, yang siap ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Aceh juga sampai ke pelosok gitu, karena kita sudah digital begitu. Artinya ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi TVRI untuk bisa ikut serta dalam pembangunan seperti dikatakan Pak Iskandar tadi, di mana kami siap menginformasikan segala hal terkait dengan pembangunan dan memberikan informasi, hiburan, dan juga yang sangat edukasinya juga harus diperhatikan di sini. Apa yang menjadi catatan penting mungkin dari Pak Faisal kepada kami di sini TVRI untuk bisa melakukan ataupun berbenah diri lah agar ini menjadi lebih baik lagi ke depan, dan tentunya tetap harapannya adalah menjadikan TVRI Aceh ini menjadi TV yang dinantikan oleh masyarakat dan terdepan, karena banyak pesaing saat ini yang sudah bermunculan di Aceh. TVRI secara infrastruktur sudah cukup bagus ya, secara infrastruktur, kemudian secara jangkauan ke wilayah tertinggal, misalnya hadir di Pulau Banyak. Itu menandakan TVRI sebagai LPP, lembaga penyiaran publik, itu hadir menyuguhkan informasi, edukasi, dan berita-berita aktual begitu. Karena meski ada media baru yang hadir, tapi memang masyarakat secara umum masih menjadikan TV ini sebagai informasi yang benar dan akurat, terutama informasi-informasi yang terkait dengan bencana alam misalnya. Jadi menurut riset terbaru memang walaupun media baru lebih cepat per detik, tapi memang verifikasi, validasi kebenaran berita itu tetap di televisi, dan TVRI hadir dengan infrastruktur yang cukup kuat begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana bersama pemerintah ini bisa berkolaborasi, kemudian kita tidak bisa menahan konten siaran luar masuk ke Aceh khususnya, sebagai daerah yang istimewa, sebagai daerah yang berbasis siaran Islam. Tapi yang kita lakukan adalah mengkalibrasi, memproduksi sebanyak mungkin konten-konten budaya, konten kearifan lokal, konten syariat Islam. Kemudian muncul lokal champion, pembuat konten yang bisa menyaingi teman-teman nasional misalnya gitu. Di Aceh cukup banyak para tungku ulama, ustadz-ustadz yang secara keilmuannya cukup bagus, hanya saja literasi media yang perlu diperkuat gitu. Artinya ini TVRI bisa menggandeng beberapa tokoh-tokoh agama misalnya yang dakwahnya keilmuannya cukup bagus sehingga menjadi patron nasional begitu. Artinya secara keilmuan ulama-ulama Aceh jauh lebih hebat. Kemudian kami sebagai lembaga yang regulator gitu, ini tengah mendorong bagaimana lembaga penyiaran televisi, radio, dan termasuk TVRI di dalamnya mendapat tempat di pemerintah, mendapat stimulus pemerintah, karena pada akhirnya kalau pemerintah menginvestasikan ke lembaga penyiaran di Aceh, salah satunya TVRI, ini uang yang beredar di Aceh itu hampir 100%, karena yang dibayar karyawan orang Aceh,
kemudian dia akan multiplier ekonominya itu sampai mungkin 5 sampai 10 multiplier ekonomi dari investasi pemerintah untuk lembaga penyiaran. Baik, nanti kita akan masuk ke sesi terakhir terkait dengan harapan apa yang ingin disampaikan kepada TVRI Aceh, tapi setelah yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan ini kami akan kembali dalam Aceh Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlullah TM Daud, Wakil Bupati Pidi, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-29 kepada Televisi Republik Indonesia Provinsi Aceh. Semoga TVRI tetap menjadi televisi pendidikan bagi masyarakat Aceh dan TVRI tetap menjadi media pencerah bagi warga masyarakat Aceh. TVRI Atta Gedanyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami LSM Harimau Pending dan pencinta lingkungan, aktivitis pemuda pencinta lingkungan dari Kabupaten Gailues mengucapkan selamat HUT TVRI yang ke-29. TVRI Aceh Atra Getanyo. Aceh Bicara. Baik, ini kita sudah di segmen terakhir. Tentunya kami berharap ada kata-kata harapan dari Bapak narasumber kami yang spesial hari ini untuk TVRI Aceh, bagaimana ke depan dalam menyajikan program-program terbaiknya dan tentunya menjadi televisi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Aceh nantinya. Ke Pak Iskandar terlebih dahulu, mungkin apa yang ingin disampaikan Pak, harapan? Iya, terima kasih. Kita TVRI Aceh, dan Aceh itu beda. Aceh itu dibedakan secara resmi, memiliki kekhususan dan keistimewaan. Kami kira disinilah letak TVRI Aceh dapat bermain, dalam arti mengemas hal-hal istimewa itu apa sih sebenarnya di Aceh. Kita punya lembaga Wali Nagro, kita punya Majelis Adat Aceh secara pemerintahan ya, kita punya MPU, kita juga punya Baitul Mal Aceh. Mungkin secara berkala hal-hal yang berkenaan dengan istimewa ini secara struktur itu bisa diekspos, diperkenalkan kepada masyarakat, bagaimana dia ada, apa yang telah dilakukannya, dan apa hikmahnya bagi masyarakat itu sendiri. Itu secara lembaga. Kemudian pelaku-pelaku dari kegiatan keistimewaan dan kekhususan Aceh ini punya teladan-teladan. Profil-profil itu perlu diangkat. Dan di luar daripada itu, seperti tadi sudah disampaikan, kita memiliki kelebihan yang
diakui atau tidak, Aceh selalu terdepan. Dan kita menginginkan TVRI menjadi orang yang paling depan juga. Karena TVRI itu berada di Aceh, maka harus terdepan. Terdepan ini dalam arti, kita mempunyai figur-figur besar, baik yang telah meninggalkan kita, yang kita sering kenal dengan pahlawan, juga ada figur-figur yang masih hidup, yang penuh dengan keteladanan. Inilah yang mungkin yang perlu dikemas oleh TVRI untuk menjadi profil Aceh yang patut dijadikan patron. Nah, TVRI lain tidak bisa berbuat seperti itu. TVRI lain tidak punya lembaga-lembaga istimewa dan kekhususan. Jadi yang menjadi harapan kita adalah TVRI menjadi mitra rakyat Aceh dalam rangka mengekspos istimewa Aceh itu apa, apa yang sedang melakukan, dan apa hikmahnya sampai dengan hari ini. Jika itu kita bisa angkat, maka masyarakat juga akan tahu, oh ternyata begini, sudah sampai seperti ini. Satu lagi catatan terakhir, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, setiap hal yang pernah diputar oleh TVRI ataupun ditayangkan TVRI, bisa jadi kita telah menonton, tapi orang lain belum. Atau bisa jadi sebuah generasi telah tahu, tapi generasi lain belum. Karena kita selalu berganti, lahir generasi baru. Banyak tuntunan dan tontonan yang pernah dimiliki TVRI begitu diputar lagi, kita hanya mengulang memori kita. Tapi anak kita baru pertama kali menonton itu. Dan kami kira yang perlu disadari dan dikritisi oleh TVRI bahwa TVRI selalu berhadapan dengan segmen-segmen warga yang berumur berbeda. Dan apa yang dimiliki oleh TVRI sebelumnya dapat diputar ulang untuk menjadi panduan kepada generasi yang baru menanjak belajar hidup. Saya stressing sekali lagi, harapan kita terbesar adalah TVRI bersama kita untuk dapat mengekspos kebesaran dan kejayaan Aceh, baik masa lalu, dan kejayaan dan kebesaran Aceh yang kita songsong dengan keistimewaan dan kekhususan kita pada hari ini. Termasuk juga mungkin Mbak, pejuang-pejuang kita yang kemarin berjuang untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat itu dapat kita ekspos. Saya rasa itu. Terima kasih Mbak Ida. Terima kasih Pak Iskandar, dan dari Pak Tengku Muhid. Harapan apa yang ingin disampaikan kepada TVRI Aceh, Pak? Terima kasih. Selama ini cukup relevan program-program yang ditayangkan. Mari terus maju supaya kita akan meraih kesuksesan yang lebih baik ke depan. Atarkabun tabaqan an tabaqin dalam ayat Al-Quran, kita terus meningkat dan terus meningkat. Perasaannya kita Aceh nanti akan berprestasi. So, saya pikir ini dan kita mengajak kepada seluruh masyarakat Aceh, mari kita bahu-bahu mendorong, mendukung terhadap program-program yang ada. Silakan berikan kritikan-kritikan yang membangun, sifatnya membangun, dan itu untuk kemajuan TVRI. Terima kasih. Baik, yang terakhir dari Pak Faisal, harapan apa yang ingin disampaikan kepada TVRI Aceh, Pak? Ya, secara kekinian kita punya tantangan besar yang analog switch off atau migrasi dari analog ke digital, dari tahap 1 sampai tahap terakhir di 2 November. Hari ini TVRI sudah cukup bagus mensosialisasikan analog switch off atau migrasi dari analog ke digital. Kemudian ini terus ditingkatkan sehingga ketika November nanti masyarakat tidak resisten dengan kehadiran digitalisasi ini. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, tantangan ke depan 2 sampai 10 tahun ke depan itu tantangan semakin berat. Artinya TVRI harus multi platform, bahkan mungkin harus menghadirkan atau menguji coba teknologi-teknologi baru, misalnya metaverse begitu. Dengan program siaran dengan metaverse misalnya, ini harus sama TVRI sudah harus memikirkan apa yang menjadi perkembangan teknologi ke depan, sehingga dari generasi ke generasi TVRI selalu hadir, TVRI selalu menjadi referensi karena perkembangan teknologi selalu berubah, perkembangan generasi terus berubah, sehingga TVRI bisa eksis sampai
1, 2, sampai 3 abad lah, insya Allah. Insya Allah. Menarik tadi karena kita masih ada waktu sedikit lagi Pak Faisal ya, terkait dengan ASO, analog switch off, di mana TVRI saat ini sangat concern ya memberikan edukasi kepada pemirsa di rumah untuk memahami secara baik apa itu analog switch off yang nanti April akan mulai tahap pertama ya Pak ya, untuk Aceh, dan ini mungkin perlu disampaikan juga kembali kepada pemirsa di rumah untuk bersiap-siap menghadapi keniscayaan bahwa teknologi tidak bisa kita lawan, tapi kita harus bisa ikut lebih cepat bersama teknologi. Benar. Jadi ASO ini perintah Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker, kemudian di 2022 ini kita dihadapkan pada 3 tahapan, 30 April, kemudian 25 Agustus, dan 2 November. Apa itu ASO? ASO itu adalah analog switch off atau migrasi dari TV analog ke TV digital. Kemudian apa kecanggihan, apa kelebihan analog dengan digital gitu. Yang pasti suaranya lebih jernih begitu. Kemudian gambarnya lebih bersih, teknologinya lebih canggih begitu. Artinya memang 30 November nanti Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Lok Sumawe, PD itu akan analognya akan mati. Baik. Analognya akan mati. Kemudian bagi masyarakat yang TV-nya tidak smart TV harus melakukan pengadaan set top box atau STB sebagai pengganti dari untuk mendapatkan channel digital begitu. Tapi bagi masyarakat yang sudah ada smart TV, tinggal di setup TV-nya, kemudian mendapatkan siaran yang jauh lebih bagus begitu. Karena teknologi ASO ini tidak mesti dekat dengan tower, artinya pilihannya 2. Nyampik sinyalnya atau tidak nyampik begitu, tidak ada abu-abu di digital ini. Dan sebagai informasi pemirsa, TVRI sekarang sudah punya 4 channel digital yang sudah tayang, TVRI Sport, Budaya, TVRI Nasional, dan juga TVRI Daerah. Dan kita juga terkonek dengan Telkom satelit, jadi TVRI Aceh ini Pak bisa disaksikan sampai ke Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dan ini tentunya sangat memudahkan kita Provinsi Aceh untuk bisa dilihat di dunia internasional. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita di segmen pertama dengan harapan yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang spesial hari ini. Mudah-mudahan harapan ini bisa menjadi spirit, semangat bagi insan TVRI untuk mewujudkan karya-karya yang terbaik dan juga tentunya membersamai pembangunan Provinsi Aceh dengan Aceh hebatnya. Dan pemirsa, segmen pertama telah usai, tetapi kami akan ada Aceh Bicara di segmen kedua. Untuk itu pemirsa nanti jangan kemana-mana karena akan dipandu oleh rekan saya Muhammad Syuib. Dan Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya di segmen pertama di Aceh Bicara. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu dalam tema-tema lainnya. Dan pemirsa, akhirnya saya Ida Alwadani undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru Min8 Kota Banda Aceh dan civitas akademik atau pendidik mengucapkan Dirgahayu TVRI Aceh yang ke-29 tahun 2022. Harapan-harapan itu tentu agar TVRI Aceh dapat terus meningkatkan mutu layanan siarannya, terutama sekali dalam hal peningkatan mutu pendidikan, karena kita berpikir bahwa TVRI ini adalah satu lembaga penyiaran publik yang konsen selama ini kita lihat di bidang pendidikan, terutama di bidang pendidikan keagamaan khususnya, karena itu menjadi khas di Provinsi Aceh.
sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu TVRI Aceh yang ke-29 terus berjaya dan terus meningkatkan mutu layanan siaran dan mutu pendidikan di Aceh dan khusus umumnya di Indonesia. Terima kasih. Kami atas nama keluarga besar Min 8 Kota Banda Aceh sama sekali menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun TVRI Aceh ke-29. Kami berharap semoga TVRI Aceh khususnya selalu di hati kami para guru dan siswa. Harapan kami semoga TVRI dapat mengedukasi kami melalui suatu program atau event yang akan meningkatkan mutu di suatu madrasah atau di suatu lembaga pendidikan dalam bentuk tidak cermat. Misalnya dengan demikian setiap lembaga pendidikan itu akan berpacu untuk peningkatan kualitas lembaga itu sendiri. Selamat Milad TVRI yang ke-29. Semoga di umur yang sudah tidak muda lagi ini, TVRI bisa terus menjadi lembaga penyiaran pemersatu bangsa. Harapan kita kepada TVRI sampai dengan pada umur 29 ini terus mencerahkan umat, ya, memberitakan berita-berita yang independen, kredibel, dan bisa dipercaya kepada semua kalangan. Semoga TVRI terus berjaya. Kepada TVRI Aceh, semoga siarannya menjangkau luas ke seluruh Aceh. Semoga orang Aceh bisa menonton di TVRI Aceh. Harapan saya untuk TVRI Aceh, semoga kedepannya bisa lebih mengekspos pemuda-pemuda di Aceh supaya bisa lebih leluasa mengenai TVRI. Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat begitu kental dalam kehidupan masyarakat. Terletak di sebelah ujung Pulau Sumatera dan provinsi paling barat Indonesia, Aceh memiliki panorama keindahan alam yang mempesona. Takkan berkedip mata memandang anugerah ciptaan yang maha kuasa. Wisata Islami menjadi tujuan para wisatawan. Dari sebatang kayu pemintal dan benang emas yang dijalin pada helai sutra, lahirlah generasi-generasi penenun songket yang ikut melestarikan nilai sejarah leluhur. Kain songket tenun merupakan salah satu produk kerajinan andalan Aceh yang mempunyai nilai jual tinggi. TVRI Aceh didirikan pada tahun 1977 sebagai stasiun produksi keliling yang merupakan stasiun penunjang, berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden TVRI di daerah. Pada tahun 1993 sebagai status stasiun produksi keliling atau SPK berubah menjadi stasiun TVRI Aceh yang mengemban tugas memberikan informasi kepada masyarakat dalam kearifan lokal dan keindahan alam di bumi Serambi Mekah. TVRI Aceh hadir dalam berbagai program unggulan. Aceh hari ini, Aceh Bicara, Salam Aceh, Yang Terbaik, Cinta Al-Quran, Nuansa Iman, Dapur Medsos, Semangat Perempuan Aceh, Ayo Sehat, Tembang Religi, Dendang Aceh. Tak hanya bersiaran di lokal, TVRI Aceh juga mengemban tugas sebagai penghubung dari setiap kearifan lokal yang mengakar di tengah masyarakat Serambi Mekah. Dalam produksi siaran yang tayang dan disaksikan secara nasional,
TVRI Aceh secara konsisten menayangkan kekayaan cerita dari pelosok negeri yang dikemas dalam berbagai program seperti Pesona Indonesia, Anak Indonesia, Inspirasi Indonesia. Provinsi Aceh terus berpacu dalam mengeksplorasi kekayaan alam budaya mewujudkan Aceh Hebat. TVRI Aceh telah didukung oleh peralatan berbasis digital sebanyak 5 lokasi. Stasiun transmisi digital yang sudah mengudara itu diantaranya Transmisi Digital Banda Aceh, Transmisi Digital Sabang, Transmisi Digital Langsa, dan Transmisi Digital Sinabang, serta Transmisi Digital Pulau Banyak. Di usia yang ke-29 tahun, TVRI Aceh terus berkomitmen menjaga semangat Aceh damai, bangkit, dan maju. Selamat ulang tahun TVRI Aceh.